Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan kita, sebab Dia Tuhan, Dia Allah yang sungguh luar biasa buat saya dan saudaraku. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kami siap memuji menyembah-Mu. Mari Engkau memberkati kami sehingga pujian kami Tuhan menjadi dupa yang wangi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Oh haleluya. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, semuanya selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami Engkau sudah peliharakan kami. Bahkan kekuatan, kesehatan Tuhan sudah memberikan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami mau katakan kepada Engkau ya Allah,
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat sore yang indah ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan pujian penyembahan kami hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Urapi kami bersama-sama, yang mendengarkan, yang menyampaikan, bahkan yang menyaksikan. Kami sama-sama diberkati. Jadikan kami orang-orang Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita dalam anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan di minggu terakhir di bulan Mei ini dengan tema yang masih sama, sabar itu penting. Bapak Ibu Saudara, kata sabar itu berarti kita sedang berada di dalam satu masalah. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara hari-hari ini, apa yang menjadi tekanan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi doa saudara hari-hari ini yang Tuhan belum jawab dalam kehidupan saudara. Tetap bersabar. Kata sabar berarti kita menghadapi sesuatu. Kita menghadapi sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Ini firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, tetapi ada satu hal yang luar biasa di sini. Ya, Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang luar biasa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, tema bulan ini masih sama, yaitu adalah sabar itu penting. Tadi saya mengatakan bahwa kata sabar, sebelum ada kata sabar, berarti ada sesuatu hal yang kita hadapi. Mungkin kita menghadapi masalah ekonomi yang saat hari ini sementara seret yang dihadapi oleh semua orang. Menghadapi anak-anak yang saat hari ini mereka belajar online, mereka tidak maksimal. Saya mau katakan bahwa tetap sabar. Nah, di sini firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan. Jadi kalau saudara mengalami kelimpahan, saudara mengalami zona nyaman, mengalami sesuatu hal yang enak-enak saja, mengalami sesuatu hal yang baik-baik saja, saya percaya bahwa tidak ada kata sabar. Atau mungkin kita sedang menunggu seseorang dan orang tersebut on time, maka tidak ada kata sabar. Ya, hidup kita mengalami kelimpahan, hidup kita mengalami yang namanya keberkatan, hidup kita mengalami sesuatu hal yang baik-baik saja, maka tidak ada kata sabar dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika ada kata sabar, berarti ada sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas, Roma 12 ayat ke-12, sabarlah dalam kesesakan. Berarti bahwa sabar itu penting dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Bahwa kita semuanya pasti mengalami yang namanya masalah. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan suami istri, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara, bahkan mungkin masalah di dalam karir saudara dan saya hari-hari ini. Tetapi di sini firman Tuhan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi untuk kita sabar itu penting Bapak Ibu Saudara. Jadi bahwa kata sabar itu harus ada di dalam kehidupan kita semua manusia. Bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus saja, tetapi orang yang di luar sana yang tidak percaya kepada Kristus pun, mereka harus memiliki kesabaran. Karena manusia itu tidak luput dari masalah. Siapapun dia, mau dia pejabat tinggi, mau dia anggota DPR, mau dia hamba Tuhan, pendeta yang hebat, pasti mereka mengalami yang namanya masalah. Maka dari itu bahwa sabar itu penting bagi semua orang. Tidak melihat kalangan. Mereka orang kalangan kaya, kalangan menengah, kalangan ke atas, kalangan ke bawah. Kata sabar itu penting bagi semua orang.
Katakan bersama-sama, sabar itu penting bagi semua orang. Haleluya. Jadi saya percaya bahwa sabar itu sangat penting bagi semua orang. Saudara sebagai pemimpin, saudara sebagai big boss, saudara sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak, kita sebagai guru, kita sebagai pegawai PNS, kita sebagai pengusaha. Sabar itu penting. Saya percaya di balik kesabaran ada sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Bahwa kita semuanya ini akan diperhadapkan yang namanya masalah. Nggak tahu masalah yang akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi di sini firman Tuhan sudah menekankan dan menjelaskan Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Saya menekankan di dalam sabarlah dalam kesesakan. Jadi untuk kita bersabar itu harus ada dalam kehidupan kita. Sabarlah dalam kesesakan. Kalau saudara baik-baik saja, nggak ada kata sabar. Kalau kita mengalami cari duit enak, kita cari duit gampang, atau mungkin kita menjual setiap hari habis, saudara usaha Tuhan, atau mungkin kita usaha, banyak pelanggan, banyak pembeli. Bapak Ibu Saudara, nggak ada kata sabar. Tetapi ketika Tuhan izinkan bahwa kita sudah memasak pagi-pagi, kita sudah menjual pagi-pagi sampai siang, pembeli kurang, apakah kita akan mengalami satu kesabaran? Maka dari itu bahwa sabar itu penting bagi semua orang, maupun saudara pedagang, maupun saudara pengusaha, maupun saudara seorang pembisnismen, pengusaha besar, pengusaha kecil, pengusaha menengah, atau mungkin kita seorang petani. Kita harus sabar. Petani sabar menunggu hasil panennya. Penjual sabar menunggu pembelinya. Apalagi kalau musim hujan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sabar menunggu. Tetapi saya mau katakan, orang yang sabar, kata dunia bahwa orang yang sabar itu subur. Dan ini yang saya pernah alami, Bapak Ibu Saudara. Sabarlah dalam kesesakan. Saudara mengalami kesesakan apapun, tetaplah bersabar. Dan saya percaya, dan bertekunlah dalam doa. Ketika saudara bersabar dan saudara bertekun di dalam doa, maka berkat Tuhan yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati saudara, Tuhan akan sediakan. Pembeli yang saudara tidak inginkan, pembeli yang saudara tidak pernah mimpikan, pembeli yang saudara tidak pernah rindukan, Tuhan akan sediakan dalam kehidupan saudara. Yang saudara sebagai penjual, saudara sebagai pembisnis, saya mau katakan, berkat Tuhan sudah menanti dalam kehidupan saudara. Ketika kita mengalami yang namanya kesesakan dan kita tetap sabar. Bapak Ibu Saudara, sabar itu adalah karakter Tuhan. Sabar itu adalah karakter Yesus. Ketika dia dicaci maki, ketika dia diludahi, ketika ia dicambuk, ketika ia disalib, ketika ia diinjak-injak, ketika ia dipaku, tetap dia sabar. Dan dia mau supaya umatnya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, termasuk saudara dan saya. Sabar itu adalah karakter yang dimiliki orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yusuf adalah orang yang sabar. Dia dibuang, dijual, bahkan dikhianati. Dia bersabar. Dan pada akhirnya dia menuai sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi kesesakan saudara, tetaplah bersabar. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Sabarlah dalam kesesakan. Ketika saudara mengalami kesesakan, tetap bersabar. Ketika saudara mengalami keberkatan, bersyukur. Ketika saudara mengalami yang namanya kelimpahan, bersyukur. Ketika saudara mengalami kekurangan, bersabar. Pasti Tuhan punya waktu yang indah buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Dan saya percaya
Tuhan berikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bersabar menghadapi kesesakan yang ada dalam kehidupan kita ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala kesesakan dalam hidup kami, Tuhan. Kesesakan dalam ekonomi, rumah tangga, keluarga, pelayanan, bahkan usaha pekerjaan kami. Dan kami percaya, Tuhan, ketika kami bersabar, Tuhan, maka tepat pada waktunya Tuhan akan berikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih. Kami tidak mampu, kami tidak kuat, tetapi kami minta kekuatan daripada Roh Kudus yang memelihara kehidupan kami semuanya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, para menteri, bahkan Tuhan Yesus, para jajaran yang ada, Tuhan, Panglima, TNI Polri yang ada, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Keamanan dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati. Semua lintas agama, Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Semua pasien-pasien sakit penyakit yang ada di bangsa Indonesia, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Berikan semua hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, Tuhan, gereja-gereja memiliki kesabaran yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Hamba melepaskan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.